Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratiwi Aryan Sinta, NIM 857552963. Hari ini saya akan mempraktekkan tentang struktur dan fungsi telinga, yang tujuannya yaitu untuk mengetahui bagian struktur dan fungsi telinga. Alat dan bahannya yaitu alat tulis, tabel pengamatan, dan gambar telinga dan bagiannya. Ya, yang pertama yaitu daun telinga, yang berfungsi untuk memusatkan gelombang suara yang masuk ke bagian saluran telinga luar. Ini merupakan daun telinga. Yang selanjutnya yaitu lubang telinga. Nah, di sini merupakan lubang telinga yang berfungsi untuk menghubungkan telinga luar dan ke gendang telinga. Yang ketiga yaitu ada gendang telinga atau selaput gendang. Nah, ini berfungsi untuk menerima getaran suara dari luar yang tersalur melalui rongga telinga. Jadi di sini merupakan selaput gendang. Yang selanjutnya yaitu tulang martil. Nah, di sini itu merupakan bagian tulang martil yang berfungsi sebagai mentransfer getaran suara dari gendang telinga ke telinga bagian dalam. Yang selanjutnya, yang kelima, yaitu ada tuba ekstansius atau saluran ekstansius. Nah, di sini merupakan saluran ekstansius yang berfungsi sebagai menyamakan tekanan udara antara telinga bagian dalam dan tekanan udara luar. Yang selanjutnya, yang keenam, yaitu ada saluran tengah. Nah, ini saluran tengah sini, yaitu saluran setengah lingkaran yang berfungsi sebagai untuk mereseptor keseimbangan. Nah, di sini bagian dari saluran setengah lingkaran. Yang ketujuh yaitu tulang sangurdi. Nah, di sini ini bagian tulang sangurdi atau hampir sama dengan mendekati tulang martil, yaitu fungsinya hampir sama dengan tulang martil, yaitu tulang sangurdi yaitu sama dengan tulang martil, fungsinya mentransfer getaran suara dari gendang telinga ke telinga bagian dalam. Yang terakhir yaitu ada rumah siput. Nah, ini merupakan rumah siput, yaitu berfungsi untuk penerima sinyal getaran suara. Ya, itu dia tadi bagian-bagian dan fungsinya dari telinga. Ya, yang selanjutnya yaitu bagian-bagian dari luar. Yaitu contoh bagian dari luar itu ada apa saja ya? Nah, kita sebutkan yaitu ada daun telinga, gendang telinga atau selaput gendang. Yang selanjutnya ada daun telinga. Nah, ini merupakan bagian dari luar. Selanjutnya bagian tengah. Apa saja bagian tengah? Yaitu ada tulang martil. Nah, di sini ada tulang martil. Terus tulang sangurdi dan saluran ekstasius. Nah, itu bagian dari tengah. Yang terakhir yaitu bagian dalam. Apa saja bagian yang ada di dalam? Yaitu ada saluran setengah lingkaran dan rumah siput. Ini hanya dua di bagian dalam bagian dari telinga.
Perkenalkan, nama saya Tri Berkarahayu, NIM 8575528991. Di sini saya akan melakukan praktikum tentang mekanisme transmisi pendengaran. Tujuannya untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi di bagian telinga yang dilalui getaran suara dari suatu sumber bunyi. Alat dan bahan yang saya gunakan ada alat tulis, tabel pengamatan, dan gambar transmisi pendengaran. Jadi di sini transmisi pendengaran di sini dilalui dari pertama itu gendang pendengaran, tulang-tulang pendengar, jendela oval, koklea, terus ada ujung saraf sensori. Nah, yang pertama di sini ada gendang pendengaran. Gendang pendengaran di sini itu fungsinya untuk menangkap dan menerima getaran dari tulang pendengaran dan meneruskan ke tulang-tulang pendengaran. Dari tulang-tulang pendengaran di sini ada tulang martil, sanggurdi, dan tulang landasan. Terus di tulang pendengaran di sini itu menerima getaran dari tulang-tulang pendengaran dan meneruskannya ke telinga bagian dalam. Setelah dari tulang-tulang pendengaran, selanjutnya ke jendela oval atau tingkap oval yang fungsinya untuk menerima getaran dari tulang-tulang pendengaran dan meneruskan getaran tersebut ke koklea bagian dalam. Kemudian dilanjutkan ke arah koklea ya. Ke arah koklea ini fungsinya untuk terjadi peristiwa menerima getaran dari tingkap oval ini sehingga cairan limfa di sini itu akan bergetar. Kemudian ke saluran ujung saraf sensori yang fungsinya untuk selanjutnya ke cairan limfa. Di dalam ujung saraf sensori di sini ada cairan limfa ya, yang fungsi di sini terjadi getaran menggerakkan sel reseptor sehingga dapat mengubah getaran menjadi impuls dan mengirimkannya melalui saraf pendengaran ke otak untuk diinterpretasikan menjadi bunyi yang kita dengar. Ya, itu salah satu peristiwa yang terjadi di mekanisme transmisi pendengaran.